Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, NPM 190-320-127 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Pada program Kampus Merdeka ini, salah satunya yaitu program magang dan studi independen bersertifikat. Magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa agar belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Dapat dikatakan dengan adanya program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan keahliannya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis pada sebuah industri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tempat saya melakukan studi independen yaitu di PT Stejok Robotika Indonesia. PT Stejok Robotika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang cerdas dan rekayasa manufaktur, baik software maupun hardware, dengan bidang usaha awal sebagai penyedia jasa pembuatan dan pengembangan sistem cerdas robotika berbasis riset. Program studi independen pada PT Stejok Robotika Indonesia dilaksanakan secara online dan dilakukan fokus group discussion setiap 1 minggu sekali bersama mentor untuk membahas materi yang telah diberikan. PT Stejok Robotika Indonesia juga menyediakan website learning management system untuk mengakses sebuah materi pembelajaran. PT Stejok Robotika Indonesia memberikan ilmu kepada mahasiswa dengan mentor-mentor yang ahli pada bidangnya. Dengan sumber daya yang unggul, Stejok memberikan taman skill bagi mahasiswa sesuai dengan penerapan pada perusahaan tersebut sehingga mahasiswa dapat mengerti penerapannya langsung pada dunia industri saat ini. Nah, untuk pembelajaran minggu pertama pada PT Stejok Robotika Indonesia yaitu mempelajari mengenai lean manufacturing. Nah, di lean manufacturing ini kita ada beberapa materi lagi. Untuk yang pertama ada secara lean manufacturing, yang kedua Toyota Production System, yang ketiga sistem Six Sigma, yang keempat yaitu 5S dan 5R. Selanjutnya pada minggu kedua kita mempelajari mengenai value stream mapping. Nah, di value stream mapping ini terbagi beberapa materi lagi. Nah, ada lean manufacturing house, yang kedua ada value stream mapping, yang ketiga ada simbol-simbol stream mapping, yang keempat yaitu membuat material flow chart, dan yang kelima membuat material dan informasi. Nah, pada minggu ketiga kita mempelajari mengenai sistem produksi yang pertama. Nah, pada sistem produksi yang pertama terdapat beberapa materi lagi di dalamnya. Yang pertama ada lead time dan kaizen, yang kedua sistem produksi, yang ketiga just in time, yang keempat warehouse management system, dan yang kelima flow production leveling. Nah, pada minggu keempat kita mempelajari mengenai sistem produksi yang kedua. Nah, di dalam sistem produksi yang kedua terdapat materi lainnya. Untuk yang pertama yaitu Westology, yang kedua sistem Kanban, yang ketiga Jidoka, yang keempat production planning and inventory control, dan yang kelima push and pull production system. Nah, pada minggu kelima kita mempelajari mengenai built-in quality. Nah, di dalam built-in quality ini terdapat beberapa materi lagi. Nah, yang pertama ada balancing proses, yang kedua ada built-in quality, yang ketiga desain operasional built-in quality, yang keempat total quality management, dan yang kelima Pokoyoke system. Nah, pada minggu ke-6 kita mempelajari mengenai visualisasi dan respon abnormalitas. Nah, di dalam visualisasi dan respon abnormalitas ini ada beberapa materi lagi, yaitu yang pertama quality assurance metric, yang kedua visualisasi dan abnormalitas, yang ketiga visual control, yang keempat method unknown, dan yang kelima stop and call wide. Pada minggu ke-7 kita mempelajari mengenai stabilisasi proses kerja dan efisiensi proses kerja. Nah, pada stabilisasi proses kerja dan efisiensi proses kerja terdapat beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu solusi perbaikan visualisasi dan abnormalitas, yang kedua stabilisasi dan efisiensi proses kerja, yang ketiga Yamazumi chart, yang keempat yaitu ergonomi proses kerja, dan yang terakhir yaitu key performance indicator. Nah, pada minggu ke-8 kita mempelajari mengenai solusi perbaikan persoalan lean manufacturing. Nah, di dalam solusi perbaikan persoalan lean manufacturing ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu single minute exchange of days,
Yang kedua, solusi perbaikan persoalan lean manufacturing. Yang ketiga, tools PDCA. Yang keempat, metode New Seven Tools. Dan yang kelima, computer integrated manufacturing. Pada minggu ke-9, kita mempelajari mengenai definisi dan karakteristik industri secara holistik. Nah, di dalam materi ini terdapat beberapa materi lagi. Yang pertama yaitu digital support production, yang kedua transformasi industri 4.0, yang ketiga revolusi industri, yang keempat teknologi informasi yang mendukung transformasi industri 4.0, dan yang kelima kualifikasi SDM sesuai transformasi industri 4.0. Nah, pada minggu ke-10 kita mempelajari mengenai core teknologi industri 4.0. Nah, di dalam core industri 4.0 ini terdapat beberapa materi lagi dalamnya. Yang pertama, pemangku kepentingan industri 4.0, yang kedua Internet of Things, yang ketiga wireless sensor network, yang keempat big data, dan yang kelima artificial intelligence. Nah, pada minggu ke-11 kita mempelajari mengenai core teknologi industri 4.0. Di dalam core teknologi industri 4.0 terdapat beberapa materi lagi di dalamnya, yaitu yang pertama cloud computing, yang kedua adalah human machine interface, user interface, dan user experience. Yang ketiga yaitu additive manufacturing, yang keempat digitalisasi industri, dan yang kelima proses produksi di support teknologi. Nah, selanjutnya pada minggu ke-12 kita mempelajari mengenai bisnis model. Di dalam bisnis model ini terdapat beberapa materi lagi. Yang pertama manufacturing system, yang kedua bisnis model dalam industri manufaktur, yang ketiga bisnis model transformasi industri 4.0, yang keempat GAP analisis kebutuhan industri 4.0, yang kelima capaian kerja berdasarkan industri 4.0. Selanjutnya pada minggu ke-13 kita mempelajari mengenai bisnis model industri 4.0. Nah, di dalam bisnis model industri 4.0 ini terdapat beberapa materi lagi, yaitu key performance indicator, yang kedua return of investment, yang ketiga target informasi industri 4.0, yang keempat enterprise resource planning, yang kelima transformasi proses bisnis dan roadmap. Nah, selanjutnya minggu ke-14 kita mempelajari mengenai dampak penerapan transformasi industri 4.0. Nah, di dalam dampak penerapan informasi industri 4.0 ini terdapat beberapa materi lagi, yaitu yang pertama ruang lingkup training SDM sesuai transformasi industri 4.0, yang kedua penerapan transformasi industri 4.0 dalam mengantisipasi VUCA, yang ketiga manajemen mutu based on industri 4.0, yang keempat manajemen produksi based on industri 4.0, dan yang kelima manajemen maintenance based on industri 4.0. Nah, pada minggu ke-15 kita mempelajari mengenai rekayasa kasus bisnis berdasarkan industri 4.0. Nah, yang pertama ada manajemen logistik based on industri 4.0, yang kedua rekayasa kasus bisnis berdasarkan rekrutmen engineering industri 4.0, yang ketiga rekayasa kasus bisnis berdasarkan rancangan dan arsitektur kasus bisnis, yang keempat solusi kasus bisnis dengan penerapan teknologi 4.0, yang kelima monitoring dan evaluasi implementasi kasus bisnis IR 4.0. Nah, pada minggu ke-16 kita mempelajari mengenai dampak penerapan transformasi industri 4.0. Nah, di dalam dampak penerapan transformasi industri 4.0 ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu maintenance, yang kedua big data, yang ketiga bisnis model canvas, yang keempat break even point, yang kelima market size, dan yang keenam competitive profile metric. Nah, pada week 17 dan 18 ini dilakukan pengerjaan proyek akhir dan injeksi molding. Nah, dilakukan pengerjaan big desk dan pelaksanaan UAS. Sekian penjelasan dari saya mengenai keberlangsungan studi independen saya di PT Stejok Robotika Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.